Halo guys, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun lo tune in ke video ini. Nah, gue berharap teman-teman ada dalam kondisi yang fit dan antusias untuk menjalankan calling kita sebagai murid Yesus. Nah, masih dalam Restart Series, dimana di bulan Januari 2021 ini, Lighters membawakan tema Restart. Ya, kita harus setting ulang setiap aspek kehidupan kita, sehingga kita bisa memiliki fresh start. Nah, 2 minggu lalu, minggu pertama, kita membahas tentang devotional time, di mana kita perlu punya waktu pertemuan yang khusus dengan Tuhan, sehingga kita bisa lebih mengenal Tuhan, lebih sayang sama Tuhan, karena Tuhan sebetulnya sudah sayang terlebih dahulu pada kita. Dan minggu lalu, Koriki juga menyampaikan tentang laziness, di mana ternyata kemalasan itu adalah salah satu deadly sins atau dosa yang mematikan. Nah, hari ini, in this time, kita mau bahas tentang time management. Ya, resources yang terbatas, teman-teman. Di mana sumber daya waktu ini, lu mau datang dari latar belakang manapun, mau dari keluarga manapun, mau dari kaum manapun, ya, mau dari tahun berapapun, sama. Kita semua punya waktu yang sama, yaitu 24 jam. Nggak ada yang berbeda. Lu mau kayak gimana pun nggak ada yang berbeda. Semua orang punya waktu yang sama 24 jam. Maka dari itu, time management ini penting banget untuk kita bahas, teman-teman. Ya, nah, teman-teman sering nggak sih dengar kata-kata ini? Lu semua sering nggak sih dengar kata-kata ini dari orang-orang yang mungkin ada dalam sekitaran hidup lu? Aduh, gue sibuk nih, I'm busy, sorry. Gue gak bisa nih, kayaknya gue sibuk. Terus, I need more time. Gue butuh waktu lebih. Andaikan sehari gak 24 jam. Andaikan sehari ada 36 jam. Kayaknya cukup ya. Gak salah sih perkataan itu. 36 jam emang lebih banyak daripada 24 jam anyway. Nah, terus terakhir. Now the time is tough. Aduh, sekarang waktunya udah susah nih. Udah berubah. Hari-hari ini udah berubah. Gue udah gak bisa. Nah, ini kata-kata yang jujur, gue sendiri sering banget mengungkapkan kata-kata ini. Gue cukup sering mengungkapkan kata-kata ini dan, well, ini bukan hal yang salah, ini realistis. Ini realistis, ya. Ini realistis. Ya, dan mungkin ini juga karena kita sering melihat ada banyak yang overload. Kebanyakan beban kehidupannya, kerjaan terlalu banyak, atau studi, akademi, PR, segala macam terlalu banyak. Mungkin itu kali ya, sehingga kita mengucapkan kata-kata yang tadi di slide sebelumnya. Sibuk, butuh waktu lebih, waktunya udah sulit. Nah, mungkin ya ini, karena kita mungkin udah overload, overwhelmed, kewalahan gitu menghadapi rutinitas kehidupan yang cukup padat. Dan akhirnya kita juga sering overdo atau terlambat dalam kehadiran, dalam melakukan apapun. Kita serba mepet ya. Nah, hal ini sebetulnya balik lagi gue mau bilang ini realistis, teman-teman. Di zaman yang begitu cepat, era digital ini begitu cepat, ya, load segala sesuatu makin banyak dan makin mudah kita menemukan hal yang bisa kita kerjain. Kreativitas begitu meningkat. Nah, tapi hal ini perlu dicek loh kesehatannya, kesehatan pengaturannya. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana time management seharusnya kita sebagai murid Yesus. Oke, gue yakin lo semua semangat untuk membahas hal ini. Nah, gue pengen kasih sebuah contoh chart seperti ini. Ini cukup ekstrim sih. Dalam 100% kita pembagian waktu, di sini gue hanya bagi dalam 3. Ya, which is mungkin gak semua orang sebetulnya seperti ini hanya rangkuman aja. Anak-anak muda, apakah dalam 35% waktu lu semua pakai untuk fun? Sisanya studi dan sleep, alias belajar dan tidur, study and sleep. Waduh, kalau hidup kita hanya dibagi dalam 3 bagian besar ini, wah, gawat. Tapi kenyataannya emang buat anak-anak muda untuk hal yang fun itu sangat mudah diterima ya. As young people, kita seneng ngelakuin hal yang fun, termasuk gue. Gue kan ya masih punya vibes anak muda banget gitu loh. Jadi kalau ada tawaran untuk nonton sesuatu yang menarik, tawaran untuk main game, tawaran untuk IG-an dan sebagainya, itu akan lebih mudah kita say yes dibandingkan dengan ketika kita ditawarkan untuk melakukan hal-hal yang penting benar, tapi sifatnya uncomfortable, gak nyaman.
kita sulit untuk mengatakan yes. Tapi akan lebih mudah ketika kita mengatakan yes kepada hal-hal yang menyenangkan, membuat kita happy. Nah, tapi boleh dicek deh, apakah hal-hal yang fun ini harus mendapatkan porsi begitu banyak dalam pembagian waktu kita? Dan apakah hal-hal yang fun ini memberikan kontribusi tambahan untuk kita mencapai goal kita sebagai murid Yesus? Ya, nah bahayanya kalau kita terus membiasakan diri, memudahkan diri untuk oke deh, oh asik ya, oke gue ikut, asik ya, oke gue ikut, oh ini ya, hayu deh, hayu deh, hayu deh, gue kan sukanya main. Bahayanya kalau kita nggak punya manajemen ekstra akan hal ini bisa jadi kebiasaan. Tanpa sadar, di luar kesadaran kita, kebentuklah time management yang seperti ini. Ini gambaran besar aja ya. Gue nggak masukin gimana kita dandan waktu mau pergi. Gue nggak masukin waktu lu siap-siapnya, leha-lehanya dan sebagainya. Gue nggak masukin. Cuman anyway ya ini yang gambaran besar yang mungkin perlu kita perhatikan dengan baik. Jangan sampai kita seperti ini. Nah, tahu nggak sih teman-teman bahwa apa yang kita pakai, waktu yang kita pakai itu berpengaruh kepada kehidupan kita. Robin Sharma, salah satu penulis di Kanada, Canadian writer, dia bilang seperti ini, time management is life management. Artinya adalah pengaturan waktu kita itu sama dengan kita lagi mengatur hidup kita. Sebaliknya, jika kita tidak mengatur waktu kita, sama dengan kita sedang tidak mengatur hidup kita. Ya, resources waktu ini perlu diatur dan dimaksimalkan karena ini benar-benar terbatas. Gak kerasa kan, kayak sekarang aja udah 2021. Oh, gue masih inget banget 10 tahun yang lalu begitu gue masuk kuliah, 13 tahun yang lalu waktu gue SMA. Masih ingat sekali momen-momennya, tapi tanpa terasa hari ini gue sudah memiliki keluarga, tahun sudah 2021, sudah kepala 2, bahkan tambah 1, which is 2021. 2020 sudah lewat dengan begitu cepat. So resource ini, sumber daya waktu perlu dimaksimalkan, perlu di-manage. Bahaya kalau kita tidak memanage-nya. Ya. Dan ternyata firman Tuhan pun berkata di Efesus 5, ayat 15-16. Mari kita baca sama-sama. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Gimana lu hidup? Janganlah seperti orang bebal. Ya, orang bebal itu orang yang gak mau berubah, orang yang gak bisa dikasih tahu, orang yang terlalu sombong yang menganggap dirinya paling benar, tidak mau berubah. Tetapi seperti orang arif. Nah, telah membahas bagaimana kamu hidup, kata-kata berikutnya itu luar biasa banget sih. Pergunakanlah waktu yang ada. Hidup direlatekan dengan waktu. Hidup kita direlatekan dengan waktu. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Orang yang bebal tidak akan mengatur waktunya. Tapi keadaan yang memaksa dia menggunakan waktunya. Sebaliknya, teman-teman orang yang arif atau orang yang bijaksana akan mengatur waktunya. Sehingga keadaan ke depan sudah mulai direncanakan sejak saat ini. Ya, dan sudah mulai diatur sejak saat ini. Karena waktu ini terbatas, teman-teman. Ya, firman Tuhan jelas berkata ini Rasul Paulus yang berkata ya kepada jemaat di Efesus, pergunakanlah waktu yang ada. Jadilah bijak, teman-teman. Nah, pertanyaan gue hari ini, bagaimana time management lu? Bagaimana lu mengatur waktu yang terbatas yang lu punya ini? Jangan bilang, aduh gue kan masih muda, gue masih sekolah. Ya gue mah diaturin. Hey, you belajar dari sekarang. Belajar dari sekarang. Nah, gue dulu punya pemikiran yang sama. Ya udah deh, let it flow aja. Nah, gue coba lihat kehidupan gue sekarang. Ada satu hal yang berubah yang cukup jelas, yang gue rasa, berarti gue sudah mulai punya nih manage waktu. Dulu gue orang yang sangat bisa diajak dadakan, karena gue orang yang spontan juga, guys. Jadi kayak, ayo Vin, ke rumah gue yuk sekarang. Yuk Vin, main yuk sekarang. Ayo Vin nonton ini yuk, kapan? Sekarang. Ayo Vin pergi ke sini yuk, kapan? Sekarang.
Dulu gue easy going, gampang. Nah, hari-hari ini tanpa sadar begitu gue ada yang mengajak, Vin, yuk basket yuk, sekarang. Wah, Vin ini yuk, sekarang. Kapan? Sekarang. Dadakan. Waduh. Hari-hari ini gue cukup banyak, ya mayoritas gue tolak. Begitu gue cek, wah, berarti gue sekarang ada progres. Sudah memiliki time management. Ya, gue cukup happy sih tentang hal ini. And anyway, kasih tips dikit ya. Gue sih banyak pakai aplikasi yang free juga untuk mengatur waktu gue, seperti ya Google Calendar atau ada Time Tree, sehingga kita punya waktu yang lebih teratur, teman-teman. Ya, so a wise person will manage his time wisely. Orang yang bijaksana akan mengatur waktunya dengan cara yang bijaksana. Pertanyaannya, emang bagaimana cara mengatur waktu yang bijaksana? Emang apa aja sih yang perlu dimasukkan ke dalam schedule? Karena bingung juga ya, ukuran dan pertimbangannya yang benar itu seperti apa? Sebagai anak Tuhan, sebagai kita mau menjadi murid Yesus, apa sih yang sebetulnya harus kita masukkan ke schedule? Guys, membahas schedule, time management, pasti tidak akan lepas dari bahasan tentang prioritas. Prioritas itu akan memperlihatkan hal yang bernilai dan penting dalam hidup kita. Ya, jika kita memprioritaskan yang utama adalah uang, pasti schedule kita akan banyak yang mengarah kepada sana. Jika kita memprioritaskan yang namanya main, fun, ya seperti yang tadi, chart yang tadi, banyaknya fun. Kalau kita memprioritaskan romance, percintaan, pasti tanpa sadar kita banyak mengisi waktu kita untuk PDKT, dating, ya pokoknya something like that lah ya. Dan kalau kita misalnya memprioritaskan juga tentang konten, mungkin kita akan banyak menggunakan waktu kita untuk main internet dan sebagainya. Nah, prioritas ini perlu kita cek, teman-teman. Ya, Stephen Covey, dia adalah seorang penulis buku ternama. Dia berbicara seperti ini. The key is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule your priorities. Ya, kuncinya itu bukan yang penting kita punya jadwal, lalu kita prioritaskan jadwal itu terlaksana. No. Tapi justru jadwalkanlah prioritas kita. Bukan kita masukin jadwal seenaknya, yang penting gue pengen ini gue masukin deh. Kan udah punya jadwal, kan udah punya time management. Iya betul, kita bisa pakai banyak aplikasi hari-hari ini untuk membuat jadwal. Tapi cek prioritasnya, apakah prioritasnya benar atau tidak. Jangan-jangan ya kita punya jadwal, cuman yang seperti yang tadi loh, di gambar awal tadi ini. Jangan-jangan jadwal kita sebetulnya ketika dibagi presentasinya isinya ini, fun. Ya, gambaran besarnya fun, yang menyenangkan diri kita saja. Ya, yang menyenangkan diri kita saja. Nah, oleh karena itu kita perlu menentukan prioritas kita dengan benar. Nah, sebagai anak Tuhan, ya, kita lihat di Kolose 3 ayat pertama. Nah, kita harus memikirkan hal yang sesuai dengan kebenaran firman juga untuk dimasukkan ke dalam schedule kita. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Yang di atas. Artinya kalau bahas yang di atas, itu bukan yang sifatnya ada di dunia ini, which is sementara. Di atas itu sifatnya kekal. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Teman-teman, guys, goal utama kita menentukan prioritas bukanlah sesuai keinginan kita, melainkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita perlu belajar banyak untuk berusaha mengerti dan mempelajari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita minta Tuhan untuk menerangkannya pada kita. Ya, carilah itu kalimat aktif loh guys. Artinya kita nggak bisa diem-diem aja. Makanya carilah. Ya, makanya minggu pertama di Restart Series, yang pertama dan utama gue bahas tentang devotional time.
dimana kita perlu punya waktu khusus untuk make time dengan Tuhan. Di situ gue bahas bahkan bahwa kuantitas pertemuan dengan Tuhan akan membangun kualitas hubungan dengan Tuhan. Kuantitas pertemuan dengan Tuhan, seberapa sering kuantitas kita bertemu dengan Tuhan, itu yang akan membangun kualitas hubungan dengan Tuhan. Dan dengan dasar itu, kita bisa mulai memprioritaskan apa yang harus kita lakukan. Jadi justru cukup disayangkan kalau dalam schedule kita tidak memasukkan dengan sengaja devotional time, waktu khusus dengan Tuhan. Nah, kembali lagi ke Kolose 3 ini ya. Perkara yang di atas itu artinya berarti perkara yang kekal, teman-teman. Ya, bukan sifatnya sementara. Kita perlu melihat segala sesuatu dengan kacamata kekekalan. Bukan yang sementara di dunia ini. Wow, ini sih nggak mudah, teman-teman. Tapi gue mau coba membantu untuk menjelaskan seperti apa sih cara berpikir eternal view. Sudut pandang kekekalan, eternal view. Ya. Nah, ada family, work, atau study ya. Buat teman-teman muda yang mungkin udah mulai punya sampingan kan, pasti ada work juga sekarang, study, ministry, dan yang lainnya. Ya, dalam hal menentukan prioritas, gue sengaja tulis family di utama. Ini juga sesuai misi yang CLCC yang pernah gue bahas di pertemuan sebelumnya juga. Work, study, baru berikutnya adalah ministry. Karena sebetulnya kita percaya bahwa lingkungan pertama yang Tuhan percayakan pada kita itu family. Ya, berikutnya adalah lebih luas lagi dalam lingkungan work atau study kita, lalu dalam lingkungan pelayanan. Nah, tapi di sini bukan berarti urutan porsi waktu kita harus paling banyak di sini loh ya. Bukan. Jadi family harus berarti utama harus 10 jam. Berikutnya harus 6 jam. Ministry berarti 4 jam. Bukan itu hitungannya. Tidak seperti itu, teman-teman. Tidak seperti itu. Tidak sekaku itu maksud gua ya. Ya, bukan seluruh waktu kita diatur berdasarkan porsi ini, bukan, teman-teman. Tapi ini adalah prioritas yang perlu kita sadari. Nah, gini, eternal view seperti ini, teman-teman. Jangan sekedar punya family. Jangan sekedar kita punya family. Jangan sekedar kita punya pekerjaan, punya sekolah. Jangan sekedar kita join pelayanan. Jangan sekedar kita tertanam di gereja. Tapi kita nggak pernah menemukan God's purpose di sana. Apa sih yang Tuhan mau untuk family kita sebagai anak? Sebagai anak, apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang Tuhan mau? Sebagai kita sebagai seorang pelajar di sekolah, kita sebagai seorang pelayan Tuhan, apa yang Tuhan mau? Ya, justru berbahaya jika kita hanya sekedar memiliki keluarga, sekedar sekolah, sekedar ke gereja, sekedar pelayanan tanpa menemukan apa tujuan Tuhan di sana. Gue kasih contoh. Waktu gue bekerja di perusahaan sebelumnya, sebelum gue menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu, gue bekerja di sebuah perusahaan perbankan. Ya, gue mencoba mempraktekkan eternal view di sana. Gue coba berpikir bahwa oke, gue yakin gue bekerja nggak hanya cuma untuk mendapat uang. Gue coba cari tahu apa yang gue lakukan. Bagaimana cara mencari tahunya? Selalu ingat firman Tuhan, apa yang harus gue lakukan. Contoh, firman Tuhannya adalah waktu itu lebih ke arah care, peduli, mengasihi, sabar, excellent. Jangan malas seperti yang dikatakan Koriki minggu lalu. Semangat, mudah memberi bantuan, saling memberi. Ya gue memberi lebih dulu, misalnya gue memberi waktu gue memberi tenaga gue memberi ilmu gue, dan sebagainya. Akhirnya gue coba terus lakukan hal itu, gue coba discover, tanya Tuhan. Sadar bahwa Tuhan ingin gue lebih dari sekedar mencari uang di perusahaan itu. Dan akhirnya gue tanpa sadar membangun banyak relasi dengan rekan sekerja. Karena balik lagi, firman Tuhan mengajarkan untuk ya kita lebih ramahlah seorang terhadap yang lain. Gue mudah menyapa duluan dan sebagainya. Intinya gue sadar bahwa di sana ada peran yang Tuhan percayakan lebih terhadap gue. Gue menjadi pendengar yang baik di kantor. Gue menjadi pemberi saran yang baik di kantor.
Nah, waktu-waktu akhir gue bekerja di bank, sekitar setelah 30 bulan gue bekerja di sana, tanpa sadar beberapa rekan-rekan kerja yang sering ngobrol sama gue itu mulai tertanam lebih serius di gereja lokalnya masing-masing, tertanam di kelompok pemuritannya masing-masing, ya, tertanam lebih bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan pastinya, ya. Nah, akhirnya gue sadar God is so real in my job. Tuhan begitu nyata dalam pekerjaan gue, dan gue bersyukur mendapatkan privilege itu. Nah, kalau aplikasinya dalam time management pada saat itu, justru pada saat gue bekerja selama 8 jam dalam sehari, ada waktu-waktu tambahan yang gue berikan untuk mendengarkan cerita dari rekan-rekan kerja gue. Itu karena gue menemukan God's purpose di sana. Dan pastikan kita juga bisa menemukan apa sih tujuan Tuhan dalam yang kita kerjakan di keluarga, di study, atau mungkin dalam pelayanan, dalam pergaulan teman-teman semua. Dan make sure alokasi waktu terbanyak yang kita berikan seharusnya kita atur dengan bijaksana, dan jangan sampai tidak ada tujuan Tuhan di sana. Tanpa sadar, schedule gua cukup pulang lebih larut malam waktu itu karena gua juga mendengarkan cerita teman-teman kerja gua, and I think itu sebuah hal yang privilege buat gua. Tapi pastinya jangan sampai kewajiban kita di rumah jadi terbengkalai ya. Orang tua jadi marah karena kita menjadikan itu alasan. Balik lagi, a wise person will manage his time wisely. Ya, mudah-mudahan contoh simple ini bisa dimengerti ya, karena ada banyak kasus yang bisa kita bahas teman-teman. So, check your schedule. Check your schedule. Terakhir, what can I add or remove from our schedule? Apakah saya perlu mengurangi waktu bermain? Apakah saya perlu menambah waktu saya belajar? Apakah saya perlu menambah waktu saya dalam merenungkan firman Tuhan? Apakah saya perlu menambah waktu untuk googling atau YouTube tentang study yang lagi gua ambil? Apakah saya perlu menambah waktu untuk family time? Atau apakah saya perlu menambah waktu untuk ministry? Ya, pastikan kita manage waktu kita. Karena gua nggak tahu hidup lu secara spesifik, but it's important jangan sampai ngeflow. Waktu yang terbatas ini perlu kita manage dengan baik. Ya, gue nggak mau dikte lu teman-teman, karena Tuhan mau kita growing dan make decision wisely. Gue udah coba jelaskan sedemikian rupa apa yang esensi, penting, eternal view tadi. Ya, bagaimana Tuhan pengen kita menggunakan waktu kita dengan bijaksana, dan bukan tentang my will, our will, tapi tentang His will. Ya, sesuai perkara yang di atas. Pesan gue, pastikan kita juga punya waktu yang cukup untuk discovering God's purpose in our life. Ya, so again, apa yang mau lu tambah? Apa yang mau lu kurangi dalam waktu lu? Dan teman-teman, gue juga mau open discussion buat lu semua mungkin yang pengen bahas ini detail. Teman-teman bisa reach out ke akun IG CLCC Lighters. Mari kita bahas ini lebih, karena time management is life management. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami hari ini belajar Tuhan dari firman Tuhan, bahwa dalam kitab Efesus Rasul Paulus berkata bahwa kami harus mempergunakan waktu yang ada seperti orang bijaksana untuk mengatur waktu kita dengan baik. Tuhan, kami juga belajar hari ini Tuhan bahwa bagaimana pengaturan waktu adalah pengaturan hidup kita Tuhan. Dan kami juga belajar Tuhan bahwa kami perlu mengatur prioritas kami Tuhan untuk memasukkan ke dalam pengaturan waktu itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami bisa aktif mencari perkara yang di atas Tuhan dalam mengatur waktu ini. Berdoa Tuhan buat setiap anak-anak muda yang mendengarkan, setiap orang yang mendengarkan video ini, supaya kami bisa serius Tuhan dalam mengatur hidup kami dan mengatur prioritas kami. Terima kasih Tuhan, saya berdoa buat semua yang mendengarkannya, supaya Roh Kudus berbicara lebih daripada perkataan saya, tapi Roh Kudus berbicara lebih kuat pada masing-masing pribadi yang mendengarkan video ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amen, 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 amen. See you and God bless you.